Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Setelah mengalahkan Bladra Wikuyana alias angin topan dari barat, perjalanan Wiro terganggu dengan adanya seorang penguntit. Siapakah sosok yang menguntit dirinya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Aha, nyatanya seorang gadis molek. Pantas malu-malu unjukkan diri, kata Wiro pula dengan tertawa lebar. Melihat kepada pakaian ungu yang dikenakan gadis itu, segera pemuda ini mengenali bahwa gadis itu adalah anak murid Dewa Tuak. Gadis molek, ada apa kau menguntit aku sejak dari lereng bukit sampai ke jurang maut di sana? Bertanya Wiro. Anggini, si gadis baju ungu, tak memberikan jawaban. Mukanya merah karena malu dan jengah. Wiro tertawa lagi dan berkata, hahaha, mungkin ada mengandung suatu maksud tidak baik nih. Saudara, aku... Anggini gugup sekali. Apa yang harus dikatakannya pada pemuda itu? Apakah gurumu si Dewa Tuak itu juga ikut bersamamu saat ini? Barangkali juga kalian hendak menjebakku. Saudara, dengarlah, kata Anggini pula. Aku sebenarnya tidak mau dengan semuanya ini. Semuanya ini apa? Potong Wiro. Anggini menggigit bibir. Gurumu bersamamu? Tidak. Gurumu yang menyuruh untuk menguntit aku. Gadis itu anggukan kepala. Perlu apa gurumu menyuruh demikian? Kembali Anggini menggigit bibir. Apa dia belum puas dengan sedikit pertempuran siang tadi? Anggini tetap membungkam. Ya, bagaimana dia harus mengatakan pada si pemuda bahwa gurunya menyuruhnya mengejar untuk kemudian berusaha menjadi kawan hidup pemuda itu? Bagaimana dia harus terangkan semua itu? Ingin dia menangis dan lari dari hadapan pemuda itu. Tapi kepada Dewa Tuak, gadis ini takut sekali. Pendekar 212 kerutkan kening. Mendadak mukanya menjadi merah, semerah langit yang disaputi sinar sang surya yang mau tenggelam di saat itu. Dia ingat akan ucapan Dewa Tuak yang mengatakan bahwa dirinya cocok untuk jadi jodoh muridnya. Pendekar muda ini melirik pada gadis baju ungu. Anggini berparas bujur, telur dan molek. Kulit yang kuning dan potongan tubuhnya sedap dipandang mata. Tapi urusan jodoh, mana mungkin pemuda itu berpikir sampai di situ. Tak ada ingatannya sampai sejauh itu. Bahkan kewajiban berat yang dipikulkan gurunya ke pundaknya, utang nyawa dendam 1000 karat terhadap Suranyali alias Mahesa Birawa, sampai hari ini masih belum lunas. Masih belum dilaksanakannya. Wiro berdiri dari duduknya. Dipandanginya gadis baju ungu itu seketika, lalu mengumandanglah gelak tawanya. Hahaha. Saudari, apakah pengutitan ini ada sangkut pautnya dengan ucapan gurumu si Dewa Tuak? Paras Anggini semakin merah. Tadi aku sudah bilang, sebenarnya aku tak senang dengan semua ini, tapi guru memaksaku. Memaksa bagaimana? Katanya, aku harus mengejarmu sampai dapat. Kalau tak berhasil, tak usah kembali ke pertapaan. Katanya lagi, aku harus. Anggini tak dapat meneruskan ucapannya. Kurasa gurumu itu sudah sinting. Sekurang-kurangnya 1/4 sinting.
Meski Anggini memang tak suka menjalankan apa yang diperintahkan Dewa Tuak, namun mendengar nama gurunya dicaci demikian rupa, gadis ini jadi marah. "Jangan hina guruku, saudara," bentaknya. Wiro garuk kepala. "Ah, guru dan murid sama gebleknya," kata si pemuda. "Kalau gurumu suruh kau makan beling dan minum racun, apakah kau juga akan ikuti ucapannya itu?" "Guruku tidak segila itu," bentak si gadis. "Aku memang tidak bilang gurumu gila, tapi sinting," menukasi Wiro Sableng. "Sekali lagi kau berani menghina guruku, tampar mulutmu," ancam Anggini. Wiro keluarkan suara bersiul. "Gurumu memang sinting," katanya lagi. Anggini telah menyaksikan kehebatan ilmu silat dan ketinggian kesaktian pendekar 212 waktu terjadi pertempuran di Jurang Sangreng beberapa saat yang lalu. Dari situ, dia dapat menyimpulkan bahwa gurunya sekalipun belum tentu akan dapat mengalahkan pemuda itu dengan mudah. Namun saat itu, kegemasannya tak dapat ditahan lagi. Tangan kanannya bergerak cepat. Sebaliknya, Wiro malah angsurkan pipi ke muka. Tamparan mendarat di pipi Wiro. Pendekar muda ini tertawa. "Hahaha, betapa lembutnya jari-jarimu mengelus pipiku," katanya dengan pejamkan mata. "Ayolah, tamparlah sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi, sesuka hatimu lah." Wiro menunggu, tapi tamparan berikutnya tak datang dan pemuda ini bukakan kedua matanya kembali. Dilihatnya Anggini berdiri dengan hidung kembang kempis menahan geram yang menyesaki dadanya. Pendekar 212 tertawa. "Hai, kenapa tidak mau ditampar?" tanyanya sinis. Karena digemasi terus-terusan, Anggini jadi penasaran sekali. Segera dibukanya selendang ungu yang melilit di pinggangnya yang berpinggul besar. Saudari, kau ini mau buka pakaian di depanku?" tanya Wiro sambil kedip-kedipkan mata dengan ceriwis. "Pemuda rendah, terima selendangku ini," bentak Anggini. Tangan kanannya bergerak. Ujung selendang berputar perlahan dan lamban ke arah kepala Wiro. Selendang terbuat dari kain yang halus. Bila benda itu bergerak lamban, berarti benda itu dialiri oleh aliran tenaga halus. Dan Wiro tahu bahwa kadangkala tenaga halus lebih berbahaya daripada tenaga kasar yang di luarnya kelihatan hebat. Pemuda ini tak mau menyambuti liuk-liku selendang itu. Dia menggeser kedua kaki dan menjauhkan kepalanya. Masih tertawa, dia mengejek. "Hahaha, saudari, tarianmu bagus sekali. Apakah ini juga dari gurumu kau pelajari?" Dugaan pendekar 212 memang tepat. Kalau sekiranya dia mencoba memapasi selendang yang meliuk-liuk itu, maka dengan satu sentakan cepat, Anggini akan menarik selendang dan melesatkan ujungnya ke mata si pemuda. Ini pun sebenarnya belum ketentuan Wiro akan kena dihajar begitu saja. Tapi demikianlah kenyataannya, bahwa kadangkala ilmu halus dan lembut harus dihadapi dengan kehalusan dan kelembutan pula. Melihat si pemuda geser kaki menjauh, tapi masih dengan sikap mengejek, maka kini Anggini rubah permainan selendangnya. Laksana seekor naga, selendang ungu itu meliuk dan mematuk kian kemari. Dan kini barulah Wiro menghadapinya dengan kekasaran pula. "Saudari, permainan selendangmu patut dikagumi," memuji pendekar 212. "Tapi tak cukup pasal kalau kau sampai menyerangku begini rupa. Aku..." ucap Wiro terpotong oleh bentakan Anggini. "Tutup mulut, pemuda ceriwis. Lihat selendang." Ujung selendang ungu dengan sangat
tiba-tiba mematuk ke arah mata kiri Wiro Sableng. Ganda tertawa, pemuda ini tundukkan kepala untuk mengelak. Sejak tadi, meski dia menghadapi serangan-serangan lawan dengan cara kasar, tapi sesungguhnya Pendekar 212 terus-terusan mengambil sikap mengelak. Tapi pada saat Wiro mengelak, pada detik itu pula ujung selendang dengan sangat cepat turun dan melibat leher. Setengah libatan Pendekar 212 cepat-cepat pergunakan tangan kiri untuk mengibaskan selendang ujung. Tapi ini tak bisa dilakukannya karena serentak dengan itu Anggini kirim satu tusukan dua ujung jari tangan kiri ke dada Wiro. Hebat sekali serangan ini, sehingga kalau dilihat dari atas, maka serentakan dengan serangan selendangnya tadi, maka sepasang serangan Anggini tak ubahnya seperti sebuah gunting besar yang hendak menggerus tubuh dan leher si pemuda. Bagus sekali saudari. Tak percuma kau jadi murid si Dewa Tua, memuji Wiro. Tangan kirinya terpaksa dipalangkan untuk menunggu tusukan jari tangan lawan. Anggini yang tahu bahwa tenaga dalam pemuda itu jauh lebih tinggi daripadanya, batalkan serangan sebaliknya. Sebaliknya, tangan kanannya siap menyetakan selendang ungu yang ujungnya telah melibat setengah leher Wiro. Pendekar 212 cepat angsurkan lehernya ke muka untuk mengendurkan selendang, sehingga kalaupun detik itu disentak, sentakan itu tak akan mencelakainya. Kemudian dengan tangan kanannya cepat sekali disampoknya bagian tengah selendang. Anggini sama sekali tak dapat melihat cepatnya tangan kanan lawan yang menyampoki senjatanya. Dia hanya tahu tiba-tiba saja bagaimana selendangnya menjadi menegang dan tertarik ke muka. Sesaat mengetahui bahwa selendangnya kena terpegang lawan, terkejutlah gadis ini, tapi juga penasaran sekali. Dibetotnya selendang itu, namun mana mau Wiro lepaskan, malah sebaliknya pemuda ini tarik selendang tersebut sehingga tubuh Anggini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah ikut tertarik ke hadapannya. Anggini memaki dalam hati. "Sambut paku perakku, manusia rendah," bentak gadis itu. Sekali dia gerakan tangan kirinya, maka selusin benda yang besarnya setengah jengkal berbentuk paku dan berwarna putih perak mendesing ke arah Wiro. Karena jarak mereka terpisah dekat sekali, maka 12 senjata rahasia ini sangat berbahaya bagi keselamatan si pemuda. Anggini sendiri tiba-tiba merasa menyesal melepaskan senjata rahasia itu karena khawatir si pemuda tak dapat berkelit atau memapakinya. Karena bukankah gurunya telah berpesan bahwa pemuda itu adalah cocok bakal jadi jodohnya? Sebaliknya, yang diserang tenang-tenang saja, bahkan sambil bersiul dilambaikan tangan kirinya. 8 paku perak luruh ke tanah, sedang yang 4 lagi dielakkan dengan berkelit sedikit ke samping. Kalau tadi dia merasa menyesal menyerang pemuda itu dengan senjata rahasianya, maka kini setelah si pemuda berhasil selamatkan diri, kembali Anggini menjadi penasaran. Dia memekik keras, lompat ke atas dan kirimkan 2 tendangan jarak dekat susul menyusul. Tak sangka gadis molek begini galak sekali, kata Wiro pula. Dia melompat ke samping, membuat gerakan 1 putaran, dan sebelum Anggini turun ke tanah, kedua kaki gadis itu sudah terlibat selendangnya sendiri, membuatnya berdiri dengan terhuyung-huyung tak bisa melangkah. Wiro tertawa tergelak-gelak. "Hahaha, ayo, kenapa berhenti galaknya?" tanyanya mengejek. Karena sampai saat ini Anggini masih memegang ujung yang lain dari selendangnya, maka dengan cepat dia dapat membukanya kembali. Paras gadis ini merah sekali.
Matanya menyorot memandang kepada Wiro. Sebaliknya Pendekar 212 dengan ceriwis mengedip-ngedipkan matanya. "Senjata apa lagi yang bakal kau keluarkan?" tanya Wiro. "Lepaskan selendangku," teriak Anggini. Wiro hanya tertawa. "Hihihi, lepaskan," teriak gadis itu lagi. Dicobanya menyetakkan selendang itu, tapi Wiro memegangnya erat sekali. Kalau ditariknya keras, pasti selendang kain itu akan robek. Kesal dan gemas, akhirnya dengan menghentakkan kaki, Anggini lepaskan selendangnya, putar tubuh, dan lari balik ke sebuah batu besar. Di sini menangislah gadis itu. Kenapa jadi nangis?" tanya Wiro ketika dia melangkah dan datang di balik batu besar. Pemuda ini jadi garuk-garuk kepala. Lalu katanya, "Saudari, lihatlah, hari sudah senja. Sebaiknya kau kembalilah ke tempat gurumu. Kalau tidak, pasti kau akan sesat di malam yang gelap nanti." "Aku tak mau kembali. Tak bisa kembali ke pertapaan," jawab Anggini di antara tangis sesegukannya. "Kenapa tak mau? Kenapa tak bisa? Guruku akan marah." "Marah kenapa?" tanya Wiro lagi. Sudah, kau tidak tahu." Dan tangis Anggini semakin mengeras. "Lalu, kalau kau tak mau kembali ke tempat gurumu, apa kau bakal menginap di sini? Tak usah pedulikan aku. Biar aku mau malang, mau melintang, tak usah ambil pusing. Pergi dari sini kau." Anggini menyeka mata dan pipinya. "Tak perlu bicara keras macam begitu, saudari. Antara kita tak ada permusuhan. Ini semua adalah gara-gara gurumu yang berotak sinting itu." "Jangan hina guruku," hadik Anggini. "Kau ini seorang murid yang baik, patuh terhadap guru dan juga hormat. Tapi sayang, kau juga turut-turutan bertindak tidak pakai pikiran sehat. Sekarang sudah, kembalilah ke pertapaan gurumu sebelum hari menjadi malam." "Tidak." Wiro melangkah ke belakang Anggini. Kasihan lucu dia merasa saat itu. Akhirnya, pemuda ini berkata juga, "Ini selendangmu. Kalau kau banyak berlatih, pasti kau menjadi seorang gadis yang hebat." Wiro lantas menyampirkan selendang ungu itu di pundak si gadis. Ketika dia memandang ke langit, dilihatnya bintang-bintang sudah bermunculan dan bulan sabit kelihatan samar-samar di balik awan. Sudah malam, desis pemuda ini. Kemudian ia memandang pada gadis yang berdiri di depannya dengan membelakanginya. "Pergilah cepat, saudari, nanti kau kemalaman di jalan." Anggini gelengkan kepala. "Guruku akan marah kalau aku kembali." "Kalau begitu, ya tak usah kembali saja," ujar Wiro. "Aku memang tak bakal kembali," kata Anggini pula. Dan kau mau pergi kemana?" "Apa urusanmu tanya-tanya?" "Hai." Wiro tertawa. Dia melangkah ke hadapan si gadis. Kemudian dipegangnya pundak Anggini. Si gadis dengan serta-merta hendak menyibakkan tangan itu. Tapi tubuhnya sudah keburu dijalari perasaan aneh yang menggelora-gelora sampai ke lubuk hatinya. Tak kuasa, dia menyibakkan pegangan tangan pada bahu itu. "Saudari, dengarlah," kata Wiro pula. Tangannya masih memegang bahu si gadis, malahan meremas-remasnya dengan lembut. "Dalam hubungan guru dan murid, walau bagaimanapun kau mesti kembali ke pertapaan. Kau tak boleh tempuh jalan sendiri. Kalau kau tak kembali, malah gurumu akan marah sekali. Kau pasti akan dihukumnya." "Tapi bagaimana aku mungkin bisa kembali?" "Tidak bisa, saudara. Kau tidak tahu." "Apa yang aku tidak tahu?" tanya Wiro. Tak mungkin bagi Anggini untuk mengatakannya dengan terus terang. Namun terluncur juga ucapan dari mulutnya. "Kalau aku mesti kembali, kata guruku, aku harus bersamamu."
Wiro tertawa. Suara tertawanya menggema di daerah sepi dingin di permulaan malam itu. "Saudari, namamu siapa?" bertanya Wiro. Dan karena tadi gadis itu diam saja, diremas bahunya, maka tangan Wiro kini meluncur ke pipi, membelai pipi yang masih belum kering dengan air mata itu. Rasa yang menyentak-nyentak mendebarkan dada si gadis kini tambah keras dari tadi. Lagi-lagi tak kuasa dia menyibakkan tangan yang membelai-belai itu. Ditundukkannya kepalanya. "Siapa namamu, saudari?" tanya Wiro lagi. "Anggini," jawab si gadis perlahan. Nama yang bagus," puji pendekar 212, dan tangannya semakin berani membelai muka Anggini. "Dengar Anggini, orang tua macam gurumu itu memang suka bicara ngelantur. Sekarang kau kembali saja ke pertapaannya dan katakan bahwa kau tak berhasil mengejar atau menemui aku. Habis perkara. Atau kalau tidak, katakan saja kau telah menemuiku dalam keadaan tak bernyawa, mati di jurang Sanggreng." "Aku tak bisa berdusta. Kalau aku berdusta, dia selalu mengetahuinya," kata Anggini pula. "Waduh, berabe kalau begini," ujar pendekar 212 dengan garuk-garuk kepala. Dia berpikir-pikir apa yang akan diperbuatnya. Kalau ditinggalkannya gadis itu sendirian di situ, tak tega pula hatinya. Pemuda ini hela napas panjang. Akhirnya diajaknya gadis itu duduk di sebuah batu datar. Daerah belantara di mana mereka berada saat itu serba asing baginya. Mungkin sampai ratusan tombak, bahkan ribuan tombak, perjalanan belum menemui rumah penduduk. Apakah dia dan gadis itu terpaksa tinggal terus di tempat itu? Malam ini, angin bertiup dari celah-celah batu yang meruncing memenuhi tempat itu. "Dingin," bisik pendekar 212. Anggini mengangguk, dan tangan kiri pendekar 212 bergerak di balik punggung si gadis untuk kemudian merangkul bahu Anggini. Suasana berubah hangat, dan untuk beberapa lamanya mereka tiada bicara. Wiro memecah kesunyian. "Kalau kau tak mau kembali ke pertapaan, dan aku tak bisa pula meninggalkan kau sendirian, maka kita terpaksa bermalam di sini. Tunggulah sebentar, aku akan cari tempat yang baik." "Nanti sajalah," kata Anggini. Diletakkannya tangan kanannya di paha pendekar 212 dan dia memandang ke angkasa. "Langit cerah," kata Wiro. "Kalau nanti turun hujan, memang kita yang sial." Anggini tertawa. Manis sekali tertawa itu. Hati pendekar 212 sejuk sekali jadinya. Dan diperketatnya rangkulannya, kemudian dengan beraninya pendekar ini menggelitiki tengkuk si gadis dengan hidungnya. "Jangan begitu kata Anggini menggeliat kegelian, tapi tubuh dan tengkuknya tidak dijauhkannya. Malam itu, Wiro sengaja tidak membuat perapian. Dia khawatir kalau nyala api hanya akan mengundang datangnya hal-hal yang tidak diingini. Apalagi kalau yang datang itu adalah dewa tuak adanya. Meskipun dingin, meskipun mereka hanya terbaring di balik batu besar hitam itu dan beratapkan langit luas, namun tubuh mereka yang berada berdekatan itu saling memberi kehangatan. Bagaimana kisah selanjutnya Wiro dan Anggini di gelap malam padang tandus tak berpenduduk? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.